Udah. Udah Mas, udah. Oke, pakai PPT biar keren. Level langsung terakhir. Nah, oke. Aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas. Nah, gimana nih kabarnya? Ini pertemuan ke berapa di Laos ini? Ini kedua. Kedua. Pertama, yang pertama bahas apa? Yang pertama cuman pembukaan aja, pengenalan UKM Laos. Oke, jadi sekali ini bakal bahas tentang JTF ya. Tentunya masih di level dasar. Nah, jadi di sini kita sharing-sharing aja ya tentang pengalamanku bermain JTF. Ya, aku main JTF itu udah dari semester berapa ya, lupa. Semester 2 kayaknya. Semester 2 itu udah ikut lomba-lomba di fakultas, itu sering ngadain kan lomba-lomba tentang JTF gitu. Jadi aku sama timku ini pernah lolos nasional ya, Gemastik, jadi finalis tahun 2019 sama 2020. Nah itu sebenarnya aku cuman pelengkap aja. Yang pro itu ada namanya Mas Dida, dia pengurus Laos juga ya. Dida pengurus Laos kan? Berhenti, coy. Oh berhenti. Masih Dida. Oh iya, tahu. Oh, sorry Dida, sorry. Oh masih. Jadi ada Masih. Dida, terus timku dulu ada namanya Firman sama Mas Mikdad. Mas Mikdad itu angkatan 17. Kayaknya di Laos ini juga ada sih yang lumayan pro. Ya, udah pro sih. Ada yang namanya Dika ya. Dika kayaknya ada Dika tadi aku lihat. Dika itu pemain JTF juga, pernah ikut Gemastik. Jadi langsung aja ya ke materinya. Ini aku perkenalan udah kan tadi ya. Perkenalan udah. Jadi CTF itu adalah kompetisi ya di bidang IT atau keamanan sistem. Tujuannya itu untuk ngumpulin poin. Nah, poin-poin ini didapat dari soal-soal yang diberikan. Nanti kita itu bakal nyari sebuah flag. Nah, flag ini adalah nanti bisa ditukar jadi poin gitu. Jadi tiap flag itu nanti dikasih nilai, tiap flagnya berapa poin, atau yang sulit bakal tinggi poinnya gitu. Jadi yang dikumpulin itu adalah sebuah flag. Flag itu ya pesan Asia gitulah. Ya, jadi yang harus disiapin sebelum main CTF itu ada beberapa ya. Di sini aku cuma nyantumin 4. Yang pertama itu ada programming, tentu itu sudah harus bisa programming. Biasanya kalau di CTF itu bahasa yang sering dipakai itu bahasa C. Jadi ada jenis CTF itu namanya reverse engineering ya. Itu biasanya adalah sebuah file ELF. ELF itu hasil compile dari server Linux biasanya, dari sistem operasi Linux. Itu biasanya bahasanya C. Jadi bahasa C, Java, Python itu bakal sering ditemuin di CTF. Mungkin juga bahasa-bahasa yang nggak semua orang tahu, yang jarang dipakai itu kayak ada bahasa brainfuck itu, bahasa apa ya, lucu-lucuan lah, lucu-lucuan. Maksudnya itu nggak dipakai buat aplikasi jadi, nggak digunakan di aplikasi jadi gitu, nggak kayak Java yang dipakai di mobile atau Kotlin gitu. Dan brainfuck itu ada, biasanya ada di kriptografi itu brainfuck gitu. Terus banyaklah bahasa-bahasa pemrograman yang sering dipakai. Yang kedua ada Linux. Kemampuan pakai Linux itu jadi modal utama sebenarnya ya. File-file soal-soal CTF gitu biasanya cuma bisa diselesaikan pakai sistem operasi Linux gitu. Ada utility, mungkin kalau di Windows bisa diakali pakai WSL ya, Windows Subsystem Linux, atau pakai VirtualBox gitu. Mungkin kalau yang suka pakai Linux ya udah enak. Aku di sini pakai Windows tapi aku install WSL, jadi bisa fleksibel main JTF-nya gitu. Yang ketiga ada jaringan komputer ya. Nah, jaringan komputer ini biasanya muncul di soal-soal yang berhubungan sama forensik biasanya. Forensik itu kayak menggali informasi gitu dari sebuah log atau gambar atau file yang rusak itu.
itu pakai Kak, anunya putih coba bongkar, Kak. komputer network itu kayak IP address itu juga butuh pengetahuan tentang itu gitu. Ya, yang keempat ini namanya Google View. Google View itu kemampuan untuk menggunakan search engine Google gitu. Nah, kebanyakan soal-soal CTF itu di luar kemampuan kita biasanya, bukan kemampuan sih, di luar ilmu, di luar pengetahuan kita. Misalnya ada soal baru tapi kita belum pernah tahu tentang hal itu gitu. Misalnya tentang apa ya, yang gampang itu kriptografi gitu, kriptografi jenis apa gitu ya, misalnya RSA misalnya. Nah, kita itu nggak tahu RSA itu apa. Google View itu kemampuan kita pakai search engine buat nyari info tentang kriptografi tersebut gitu. Jadi pinter-pinter aja pakai search engine. Biasanya resource tentang CTF gitu banyak ada webnya namanya ctftime.org ya. Si tahu. Ya. Ada namanya CTF Time. Nah, ini CTF Time. Ini itu sebuah web ya yang nampung berbagai macam kompetisi CTF dari tahun berapa ini? Dari tahun 2011 sampai sekarang itu di sini arsip-arsip dari CTF itu banyak di sini. Jadi ini namanya write up ya. Write up itu orang-orang yang sudah main CTF nanti dokumentasi dari hasil bermain CTF itu didokumentasikan dalam bentuk dokumen gitu. Nah, jadi misalnya di sini ada if, past event ya. Kalau mau nyari materi atau resource tentang CTF itu ada di sini. Nah, ini ada listnya ya. Ada listnya, kita pilih aja dari. Ya, biasanya soal yang serupa itu bakal ada di sini gitu. Terus biasanya kalau nyari resource juga ada kayak di artikel atau jurnal gitu, itu banyak juga di situ. Jadi kemampuan-kemampuan itu luas sebenarnya ya, luas. Banyak yang harus dikuasai untuk bermain CTF. Apalagi yang udah mahir-mahir ya, itu kemampuannya udah tingkat dewa itu. Nah, jadi CTF itu ada beberapa jenis. Di sini ada Jeopardy. Jeopardy itu kita dikasih soal, terus kita submit flag dari soal tersebut. Terus ada attack defense. Attack defense ini kita itu dikasih server. Sepengalamanku itu gitu, dikasih server, terus kita harus nge-patch. Nge-patch itu memperbaiki vulnerability atau kerentanan di server itu, dikasih waktu beberapa jam itu ya untuk menguatkan pertahanan di sisi server kita. Nah, nanti setelah sesi defense itu selesai, biasanya ada sesi attack. Nah, sesi attack ini tim musuh itu bakal nyerang ke server kita. Kalau ada kerentanan di server kita itu bakal dapat poin musuhnya, jadi kita bakal kalah gitu. Jadi pertahanannya harus kuat gitu. Kalau aku dulu pernah sih itu dikasih sebuah web ya, bukan server beneran, web di hosting gitu. Terus di webnya itu biasanya dikasih bug dari bahasa server site-nya, bahasa PHP dulu. Jadi di PHP-nya itu codingannya itu ngawur pokoknya. Codingannya nggak aman. Terus kita tuh dikasih waktu buat ngamanin si web itu. Nanti sesi keduanya itu bakal diserang sama tim lawan gitu. Terus yang ketiga ada hybrid. Biasanya hybrid ini gabungan dari Jeopardy sama attack defense. Nah, di satu perlombaan itu biasanya ada dua jenis CTF. Nah, untuk kategorinya di CTF itu ada banyak.
Aku cuma nyantumin beberapa aja ya. Ada web exploit. Web exploit ini ya yang biasanya berkaitan sama web-web yang vulnerability itu, yang vulnerable, yang rentan akan serangan. Serangannya macam-macam sih kalau web itu ada yang namanya SQL injection ya. Itu biasanya nyerang database pakai payload gitu, pakai sebuah payload. Nah, kalau kalian nyari itu ada yang namanya ini OWASP, OWASP, OWASP ya, OWASP top 10. Ini apa ya? Bug di web yang sering dijumpai di seluruh dunia gitu. Yang nomor satu itu injection. Injection ini injection itu ya misalnya ada sebuah form login gitu ya. Nanti kita bakal ngasih payload ke form itu. Biasanya kalau database-nya nggak aman itu bakal bisa bocor data-datanya gitu. Terus banyak sih ini, ada broken authentication, XSS ini kemarin di Google itu ada yang nemuin bug XSS terus dapat uang berapa ribu dolar gitu. Kalau udah mahir tentang web exploit ini bisa berprofesi jadi bug bounty. Bug bounty itu orang-orang yang suka nyari bug di web-web terkenal terus dibenerin itu biasanya dapat uang. Uangnya ya lumayan, bisa ribuan dolar gitu. Terus ada kriptografi. Nah, kriptografi ini sebuah teknik untuk menyimpan pesan gitu ya. Misalnya ada yang namanya gatekeeper gitu. Itu pergeseran. Jadi misalnya pesan aslinya itu aku gitu bisa jadi acak gitu, kayak SSS, XRL gitu. Jadi bisa berubah-ubah tergantung tipe atau jenis kriptografinya. Terus ada Stegano ini hampir mirip ya sama kripto. Bedanya kalau Stegano ini biasanya pesan rahasianya itu disisipin ke file gambar atau audio atau video gitu. Terus ada reverse engineering. Reverse engineering ini apa ya? Biasanya itu kita dikasih file aplikasi misalnya ya. Gampangnya itu reverse engineering ini mirip kayak kita nge-crack Windows gitu. Nge-crack Windows itu kan kita punya serial key ya. Serial key itu sebenarnya rahasia. Kalau kita tahu serial key-nya ya bakal bisa kita pakai gitu buat lisensi Windows. Jadi sistem mekanismenya hampir sama kayak gitu reverse engineering. Jadi membongkar sebuah aplikasi untuk mencari serial key tadi atau password untuk membuka filenya gitu, membuka aplikasinya. Terus ada forensik. Forensik itu yang kayak tadi aku jelasin. Jadi ada sebuah file log gitu, log jaringan atau file capture dari traffic jaringan, terus kita bakal bisa untuk mengambil atau mengekstrak data-data yang ada di lognya itu, data-data penting. Terus ada PWN. PWN ini bisa dikatakan mengambil alih hak akses gitu. Jadi hak akses dari sebuah resource atau aplikasi bisa kita ambil hak aksesnya. Jadi kita bisa ngubah alur dari program gitu. Yang harusnya contohnya misalnya if umur lebih dari 10 itu bisa kita belokkan ke alur yang lain gitu. Nah, ini web exploit, contohnya ada SQL injection, XSS, local file inclusion, RCE dan sebagainya. Langkah-langkah untuk bermain di CTF kalau kategorinya web exploit itu pertama
yang bisa kalian lakukan itu adalah melihat source dari atau melihat kode dari halaman webnya di view source. Nanti kan bakal ketahuan tuh kodenya. Bisa jadi flag-nya disimpan di front end-nya gitu. Jadi hal paling simpel yang harus dilakukan adalah view source. Terus kita lihat cookie. Cookie itu nanti bisa kita praktekkan ya, ada beberapa contoh soal. Cookie itu, cookie itu adalah ini ya, biasanya data-data user gitu disimpannya di cookie. Data login, data apapun gitu biasanya disimpan di cookie. Cookie itu ada di browser, di setiap browser itu ada yang namanya cookie. Jadi cookie itu ada disimpannya di client side jadi. Ada juga yang namanya session. Kalau session itu penyimpanannya di server, check header respon request ya. Nah, konsep request, respon itu biasanya penting banget ya untuk dilakukan di web exploit. Bisa browsing-browsing sendiri tentang itu. Jadi sebuah web itu kalau mau minta sebuah data ke server itu harus ada request. Lalu data yang dikirim oleh server itu disebutnya response. Jadi pertukaran data itu bisa dijadikan apa ya? Dijadikan tempat untuk nyari flag gitu. Nah, ini contoh soalnya. Nah, kalau di CTF ada hint-nya biasanya. Di setiap soal CTF itu ada sebuah hint. Nah, gini-gini kata-kata gini ini bisa jadi sebuah petunjuk untuk nyari flag-nya. Ini kan masih ada kata-kata inspect me ya, inspect me. Inspect itu apa gitu ya? Kalau kalian nggak tahu tentang inspect, coba aja kita lakuin tentang Google View tadi, Google View, yaitu penggunaan search engine. Kalian nggak tahu nih inspect itu apa? Inspect web, coba nyari. Nah ini kan ada nih, how to inspect element. Langsung aja dari klik. Nah, mana nih? Nah ini ada petunjuknya nih. Klik ini ya, klik titik-titik 3 ini. Lalu ke developer tools, coba. More tools, terus developer tools. Inspect. Nah di sini banyak. Nah, di sini ini kan banyak nih, banyak menu-menu barnya, cari aja satu-satu. Kalau di inspect itu, pertama kali yang dilakukan kan cek view source-nya ya. Jadi lihat dulu source-nya gimana. Ini ada cara ini buat mengexpand kode HTML-nya. Bisa diklik kanan, terus di edit as HTML. Cari aja. Oh, ternyata ada nih di sini. Ada, ini ada petunjuk. Flag. HTML is need and anyways have 1/3 one of three of the flag. Nah, jadi ada 3 flag sebenarnya yang dipisah-pisah. Ambil aja string yang ada di file ini gini. Nah, terus taruh di notepad aja dah. Notepad. Jadi di sebuah web ini ada yang namanya source ya. Ada source. Ini file-file yang udah terdownload itu ada di sini. Jadi ini ada file index, ada file HTML ya. Tadi udah dapat flagnya. Terus ada JS, ada file JavaScript. Nah, cari ada yang aneh nggak, ada yang ganjil di file ini apa enggak gitu. Oh ternyata ada di sini. JavaScript sure is need. Anyways, nah ini part ketiganya dapat. Ambil. Nah, tinggal bagian yang terakhir, yang kedua belum dapat. Ada di
Nah, ada file CSS, coba aja dilihat, cari. Nah, ternyata di bawahnya ini. Ini part keduanya. Nah, ini yang easy masih ya. Biasanya kalau udah yang susah itu biasanya mainnya di server side biasanya. Nah, gabungin. Nah, ternyata flag-nya itu Pico CTF, True Detective or Just Lucky. Nah, jadi flag-nya itu ini. Kalau di submit ini bakal dapat poin gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, terus ada lagi nih, satu lagi. Masih di web exploit ya. Ada petunjuknya, ada hint-nya ya di ini. Where are the robots? Nah, coba mungkin ada yang mau berpendapat apa atau ada yang tahu tentang robots di web itu apa coba? Bisa. Ayo mana suaranya teman-teman. Nggak usah malu, ayo kita sharing-sharing kok. Kalau benar dapat apa ini? Dapat pahala. Ayo kok jangan Gak ada yang sepi-sepi. mau Siapa nih jawab. kemarin yang minat? Taunya Mr. Robot, CTF? Mas. Robot, Mas. Kenapa? Iya, taunya Mr. Robot. Mr. Robot itu film ya. Film. Film. Ya. Nah, kalau nggak tahu browsing aja. Ini ada yang bilang Mas, Robots web. robot.txt. Oh. Kok zoomku hilang ya? Enggak, ini kok masih Oh, ini deh. masuk. Bentar. Oh, robot.txt ya katanya ya. Oke, robot.txt. Apa robot.txt itu? Ini pura-puranya nggak tahu ya, sebenarnya tahu. Nah, ini ada di developers ya. Developers Google ini menyediakan robot.txt. Robot.txt file lives at the root of your site. Jadi cara aksesnya itu nama domain terus /robots.txt. Coba aja. Nah, kita tulisin di sininya robots.txt. Oh. Ternyata ada halaman HTML ya yang di disallow atau yang dilarang. Coba aja dimasukin coba ya. Ini 477CE. Masukin aja ke sini coba. Nah, dapat flag-nya. Pico CTF calculating machines. Nah. Ini kalau disubmit itu bakal dapat poin. Gitu, kurang lebih. Mungkin kalau kalian pengen praktek-praktek CTF itu bisa di picoctf.org ya. Nah, ini ada 2 soal. Coba sekarang kalian kerjakan ya, teman-teman semua coba kerjakan 2 soal ini. Coba aja 2 ini. Pilih salah satu. Aku kirim ke chat aja ya. Iya Mas. Ayo mana nih kemarin yang katanya mau jadi hacker? Hacker. Apa ya? Itu ada 2 soal. Nanti yang bisa ngerjain coba cara ngerjainnya gimana gitu. Di-share ke teman-temannya. Mungkin dikasih waktu 10 menit aja ya buat ngerjain 1 soal. Oke, silahkan dicoba. Yuk, yang mau yuk dicoba.
Jadi paling enak itu belajar sambil praktek, ya. Nggak dikasih teori terus, nggak ada prakteknya, itu kan kurang kurang sip. Sampai jam berapa, Rum, waktunya, Rum? Nggak ada sih fleksibel. Mau Oh, cepet ya bisa, mau sejam sampai bisa. tengah malam nggak apa-apa ya. Kalau pada masih semangat nih nggak apa-apa nih sampai tengah malam ya. Yang udah dapat flagnya bisa raise hand ya, biar tahu siapa yang udah dapat, siapa yang belum. Atau ketua Laosnya mungkin pengen nyoba ya. Wih, ini udah Vicky Oh, Avianto nih. Vicky gampang ya, Aviantono udah gampang. selesai. Ini mah jangan ditanya ini. Aduh, Udah aduh. berpengalaman kayaknya ini. Iya, ini dia kemarin ikut lomba CTF ini. Menang lagi. Juara berapa ya Vicky? Aku lupa. Ayo, ayo sebelum Vicky mengerjakan yang lain dong. Gimana nih Rizku Ibnanta nih, serius sekali nih. Atau yang cewek-cewek mungkin. Siapa nih? Ini ada Arum nih. Aduh, ada Arum 2. Atau yang cewek yuk, siapa yuk kali? Nggak apa-apa nih, Khadijah nih, siapa tahu pengen. Yang lain nggak open cam, jadi aku nggak tahu kalian. Sibuk apa Mas Denta? Sibuk apa ya? Pusreng. Posting terus. Sisa Sibuk waktunya berapa siap-siap menit lagi? PKKN kayaknya. Waduh, KKN. Sikat bang, KKN. Udah daftar kamu, Rum? Gak bisa aku soalnya magang MBKM. Untung nggak magang MBKM aku. Sama aja kok. Ayo siapa lagi? Yang nggak solve nggak boleh pulang kayaknya, Dika. Waduh, waduh. Dika ini. Mana Dika ini? Pak Dika. Dika, mana suaramu Dika? Udah ada yang solve nih satu. Gavin. Atau Fahri Noval nih kayaknya tampang-tampang gaming gini ya. Pakai headphone gitu. Oke, udah ada 2. Gavin ini solve yang soal yang mana? Yang ID-nya berapa? Ada yang 37821 sama 13594. 37821 Mas.
Ayo 3 menit lagi nih. Aduh, Hilman. Aduh, Hilman. Kenapa kamu ikut ngerjain, Man? Gak apa-apa. Takut nggak boleh pulang itu. Takut nggak boleh pulang sama Dika. Ayo, Rek. Mana ini? Siapa ya kemarin tuh bilang ada yang udah tahu CTF tuh? Sandi kalau nggak salah namanya. Ada dia nggak di sini? Sandi Parindra. Bukan. Hmm. Ada Sandi angkatan 20 nih. Mana ya? Kok aku cari nggak ada. Udah ada 3 orang yang solving. Ayo 2 menit lagi dah. Kui. Yang solve dapat ini paket data dari pemerintah. Aduh. Jangan ditanya, Bang, itu mah. Dapat semua. Ya. Atau ketua lawasnya mungkin, ayo udah selesai. Gimana? Ketua laosnya tidur. Ya. Bangun San, bangun. Ayo, Rek, ada pertanyaan. Itu siapa tuh? Nafi Putra Handoko. Jangan disebar. Kenapa dijawab di sini? Ya, nggak rahasia lagi dong. Ayo. Ya udah deh, dibuka aja deh Mas, langsung. Ayo di share screen. Bentar. Oke, Nafis nggak Itu boleh pulang. Aduh, flag yang mana? Kenapa disebar? Flag soal yang mana itu? Ayo Nafis, muncullah kemana? Submit nih? kemana? Nggak usah disubmit. Nggak usah disubmit. Yang kedua Kak. Buat kebanggaan aja. Yang kedua. Oh. Tadi yang ngerjain 3782 ini ya, Gavin ya. Coba di terakhir cara kerjanya gimana? Gavin. Di share ke temennya. Yuk. Ngomong. Halo Mas, misi. Oke, masuk. Gimana? Oke, masuk. Oh ya, pertama saya info dulu, Mas. Ya, siap. Terus masuk ke indeks, saya nemu yang ganjel. Di share screen aja nggak apa-apa. Di share screen. Oh iya, ya saya nemu kode ini di bagian line 13, Mas. If check pass substring sama dengan Pico. Ini ada Pico A378 ZTF TSP lien LZ1. Terus saya copy, Mas. Jadinya gini. Udah. Gampang banget. Oh ya, jadi itu caranya. Ya emang gitu kalau front end itu vulnerable banget ya kalau nyimpen sebuah data di front end. Yang Rizku ini ngerjain nomor berapa? Nomor berapa? Soal yang mana? Rizku. Halo, tes suara saya Bang masuk.
Ya, masuk, masuk. Nah, kalau saya dua-duanya sudah, Mas. Oh, dua-duanya. Yang kedua dah coba diterangin cara ngerjainnya gimana. Tapi udah dibocorin ya sama Nafis. Gak Gak apa-apa, apa-apa. gak apa-apa. Dia mewakilkan penjelasannya nih. Ya, penjelasannya gimana. Ayo di share screen, gak apa-apa. Ya, baik, Kak. Gavin barusan angkatan berapa? 20? Iya, Mas, angkatan 20. Vicky Satu nih informasi. 19 kalau Vicky. Apakah sudah terlihat share-nya? Oke, gimana cara ngerjainnya ini? Di sini kan tadi kan dijelaskan Masnya itu ada Mas apa cookie tiap web itu. Di sini kan juga ada cookie ini. Ya, dari awal ya Pak, di refresh dulu. Di tampilan awal tadi. Nah, kan. Ya. Di sini kan ada username sama password itu. Terus tak coba site yang pertama. Ada flag. Nah, di sini ternyata ada admin false. Ganti true langsung ada tadi key-nya. Nah, gitu, Mas. Iya, emang. Oke, tepuk tangan untuk yang Hore. sudah solve. Prok. Dapat paket data dari pemerintah. Dapat ilmu, iya. Yuk dilanjut, Mas. Sorry ya Vicky, Hilman, dan yang belum dipanggil tadi. Karena kalian sudah berpengalaman. Jadi kasih kesempatan dulu ya yang baru-baru. Berikutnya ada materi tentang kriptografi. Nah, kriptografi ini teknik untuk menyimpan pesan ya, biar pesan itu aman dari musuh gitu. Nah, biasanya kriptografi ini dipakai buat nyimpen password gitu di server, di database itu harus di kriptografi dulu, harus di-encrypt dulu biar enggak sembarang orang bisa tahu tentang passwordnya gitu. Biasanya kalau di PHP itu atau kalau yang pernah ngoding Laravel ada yang namanya bcrypt. Bcrypt itu ya semacam enkripsi untuk nyimpan password gitu. Jadi kalau nggak dienkripsi, admin passwordnya bakal tahu semua password dari usernya gitu. Jadi harus dienkripsi dulu untuk menjaga validitas data gitu. Untuk jenisnya kriptografi itu ada banyak, ada substitution, ada Tor, ada root dan sebagainya ya. Kalau browsing itu decode.fr. Ini web untuk penyedia layanan kriptografi online. Decode.fr. Nah, di sini mana ya? English. Tools for cryptography. Mana ya? Pokok bahasa, oh ini. Kriptografi. Nah, ini ada banyak jenisnya kriptografi itu. Ada yang kriptianalisis, ini ada lagi ada frekuensi analisis, ada Bigrams, terus SE, ya, XOR chipper, MD5, SHA, banyak banget. Jadi nggak perlu dihafalin ya cara-caranya, yang penting paham aja buat decrypt atau mencari
pesan yang dienkripsi tadi. Tools-tools online juga banyak, dekriptor online. Biasanya ada juga soal-soal yang mengharuskan kita pakai sebuah script untuk mendapetin pesan rahasianya itu gitu. Nah, ini ada salah satu contoh soalnya ya. Ini ada description-nya, ada di cryptography can be easy. Do you know what route 13 is? Nah, dari sini kita tahu ya, kayaknya route 13 ini hint-nya gitu. Browsing aja. Route 13. Lihat dulu di Wikipedia. Routed by 13 places. Nah, jadi route 13 itu posisi, nah ini, simple letter substitution cheaper. Jadi route 13 ini masih satu keluarga sama substitution. Jadi substitution itu mengganti huruf jadi huruf lain gitu simpelnya. Route 13 ini gantinya rotate-nya itu ada 13 kali atau 13 kali. Misalnya A ini kan, nah ini tabelnya, petunjuknya ya. Jadi kalau kriptografi atau chipper route 13 ini itu huruf A berubah jadi N. Nah, A ini pesan asli, N ini adalah pesan rahasianya gitu. Kalau di sini ada, kelihatan kan gambar ini ya? Kelihatan? Kelihatan or not? Ya, di sini ada kata hello ya. Itu kalau di rotate atau di route 13 itu jadinya URYYB. Nah, URYYB ini itu enkripsi teksnya atau cipher teksnya gitu. Tadi, nah ini aku punya flag ini, bukan flag sih. Cipher teks ini kalau di decrypt itu hasilnya bakalan jadi apa. Nah, untuk toolsnya itu banyak, route 13 online ini. Ada route13.com kalau mau decrypt route 13. Tinggal paste, nah langsung muncul. Pico CTF, not too bad of a problem. Nah, flag-nya itu ini. Gitu. Jadi ya simple kalau masih berurusan sama substitution chipper itu cuman geser-geser gitu aja. Nah, ini terus ada yang kedua, ada ini, ada description-nya base 64. Emang ada ya kriptografi base 64 ini gitu. Browsing aja dulu. Base 64. Nah, di GitHub ini ada yang mirip-mirip namanya. Base 64. Base 64 chipper decode misalnya. Ternyata base ini adalah plesetan dari base. Nah, jadi aslinya itu ada yang namanya decode encoding base 64. Salah satu jenis encoding itu ada yang namanya base 64. Tinggal copy aja ke tools online-nya tadi. Encode. Oh, sorry. Pilih decode dulu ya kalau mau merubah cipher text ke bentuk asli itu pakai decode. Kalau encode dari pesan asli ke cipher text gitu. Decode. Nah ini flag-nya itu Laos, nggak suka gelai. Ini adalah hasil decode dari base 64 ini. Kalau algoritma aslinya base 64 itu lumayan
lumayan apa namanya ribet. Nah, jadi Bisnapar itu aslinya gini caranya. Dari teks diubah jadi desimal ya, terus dijadiin binary, terus binary-nya yang yang isinya 1 dijumlahkan jadi desimal lagi, terus karakter berapa ini urutan karakternya ya, urutan karakter itu T, jadi T. Jadi algoritma aslinya itu kayak gini. Tapi udah disediain tools online untuk memudahkan. Jadi nggak ribet-ribet lagi kalau cuman kriptografi yang gampang-gampang gitu. Nah, oke, ini ada salah satu contoh soal bisa dicoba ya. Silahkan dicoba. Ini gini aja deh. Oke, silahkan dicoba teman-teman. Ada deskripsinya, terus ada tabel ini, ada resource-nya untuk belajar kriptografi ini. Nggak di-share Mas itu tabelnya. Oke, bentar. Oke, silahkan. 10 menit lagi. Kalau aku taruh chat aja ini ya. Ya, boleh. Oke, silahkan. Ayo yang mau. Ih, kok berkurang ya partisipannya? Tadi 100, sekarang 89. Panggilan bantal mungkin. Nggak apa-apa. Semangat ngerjainnya, jangan lupa nanti raise hand ya yang udah. Jangan dibocorin lagi Ayo. ya flag-nya. Ayo. Mas Sandi gimana Mas Sandi? Mas R Sandi? Ya, kerjain dari. Hitung-hitung buat persiapan Laos Arena nanti di bulan April atau jangan ke Maret, April, Mei. Ada yang ikut friendship cabang CTF. Friendship kan ada CTF tuh. Kok diem aja, Rek? Ayo ditanya ini sama Mas Denta, ada nggak nih? Ada pastinya CTF sama CPC. Pasti ada kayaknya. Nggak ikut PKM kamu, Den? Aku ikut PKMK sama PM. Widih, borong. Nih, contoh nih Mas Denta nih, sering ikut lomba-lomba. Enggak sih, enggak sering juga. Yang mau curi ilmunya bisa, yang mau curi hatinya juga bisa. Iya. Anjay. Oh jangan ya, udah ada yang punya ya. Enggak tahu ya.
Ada yang punya hatiku kayak aku. Gitu. Aduh. Iya, iya, iya. Ayo dijawab lagi, Re. Tadi yang belum sempat, ayo ikut dijawab. Hilman kok off cam, Hilman? Kenapa off cam? Ya makan. Ya nggak apa-apa, silahkan, monggo. Ini Gozi kemana ya orangnya? Ini ada backgroundnya tapi nggak ada orangnya. Justin Theo. Ini cuman ada jidatnya doang nih. Oh, nongol. Udah dinyalain nggak? Oh, udah nih. Wih, ayo dikerjain soalnya. Yang cewek mungkin, ayo, siapa tahu ada. Itu soal yang kedua aku kirim ke chat. Daging babi Petunjuknya asap. daging babi asap. Bernard Bear ngasih pesan ke Mbak Uhti. Bantulah Mbak Uhti untuk membaca pesan Bernard. Itu gimana bacanya ya? Hihihi gitu. Astaga. Aduh. Ini yang ngomong nih cuman aku doang sama Mas Denta. Yang lain mana ini sorenya? Yang nggak bisa jawab nggak apa-apa. Ikut aja ngobrol. Fortran 2020 sih. Ada gitu nggak sekarang? Nggak tahu aku. Vicky, kemana nih Vicky? Masih ada nggak di sini? Ayo Vicky. Aduh, Gozi serius sekali ya. Semangat Gozi. Ini siapa sih nama aslinya? Halo Kok Gozi. Gozi? Rapat FS Vicky, ya ampun. Dua dulu dan ntar lagi kalau udah ada yang susah tambahin satu lagi. Yuk, ayo. Oh mungkin Friends Vito ini mau nyoba nih nanti. Serius banget ya mukanya. Ini lagi ngerjain apa lagi ngapain? Belum ada nih, 5 menit lagi. Ya 5 menit lagi. Petunjuknya ada di tabel ya. Cara ngerjainnya juga ada di tabel.
Ari Sandi. Ini yang bilang udah tahu CTF belum ya? Ada orangnya nggak nih Ari Sandi? Manggil aku kak. Ada. Ayo dicoba. Kemarin katanya sudah tahu tentang CTF nih. Pakai HP kak, enggak pakai laptop. Agak susah Aduh. jadi. Ya. Besok-besok pakai laptop ya. Biar bisa nyoba ngerjain. Ayo, belum ada nih yang bisa. Nafis, belum selesai kah Nafis? Solve tapi pakai tool. Nggak apa-apa, yang penting solve. Ini yang cewek mana nih? Ayo. Solve yang mana, Nafis? Dua-duanya? Oh, yang one time pad. Ayo Gavin mungkin mau lagi. Yang join banyak, yang open cam dikit. Sedih aku tuh. Ayo, semangat. Selain Nafis siapa nih yang belum? Yang belum, yang udah. Yang udah solve raise hand dong. Wih, Oh, ini Rizko penantau lagi. udah nih. Aduh. Rizko. Justin Theo nih. Theo, wede. Ayo, siapa lagi? Ini kenapa nih si Rizko nih menyatu dengan background? Aduh, aku mau ketawa loh kalau lihat yang menyatu dengan background ini. Virus ini jadi apa, malaikat. Lampunya terlalu terang, Kak, sampai nggak bisa bedain zoom-nya. Theo Oh, ini. solve yang mana, Theo? Yang pertama. Yang pertama. Yang kedua belum ya? Yang kedua belum. Gozi, ayo Gozi. Nyerah, Mbak. Pusing malah. Atau siapa nih? Virus mungkin. Seperti malaikat nih. Ayo dong, mana suaranya nih? Aku ngomong sendiri loh ini. Atau Immanuel mungkin.
Atau siapa nih? Gusti Ayu Hairunisa mungkin. Ya kan belum ada nih cewek nih, nggak apa-apa. Udah ya, 10 menit dah ya. Udah sih kayaknya ya. Oke, coba Theo. Gimana cara nyelesainnya kamu? Halo, tes. Pakai share screen. Ya, nggak apa-apa, Iya. biar jelas. Pakai misal kita taruh sini ya. Tadi key-nya apa tadi? Sebentar. Itu apa? Di chat itu ada. Bentar. Sambil nunggu buat solver yang soal kedua ya. Solve crypto. Jadi di barisnya nyari huruf pertama S, terus nyari itunya, kodenya ini di kolomnya sini. Mama untuk utang ini 70, Mak. S di ini U. Berarti apanya ini ya? Apa namanya ini ya? Kolomnya ditulis. Oh gitu. C, terus O, nyarinya F, R berarti. Terus L, nyarinya J. Hasilnya apa itu hasilnya? Oh, saya belum nyari fullnya ya. Kayaknya kripto apa gitu sebentar. Kripto JR. Nggak apa-apa, yang penting tahu cara ngerjainnya ya. Iya, yang penting Ya. hasilnya. Crypto is tadi sebentar. P. Jangan grogi. Santai. P. Crypto is fun dah. Ya F terus Immanuel. T. N. Oh ya, fun ini ya. Crypto is fun. Ya. Wih, Immanuel ngirim GitHub nih. Coba Immanuel. Ya, ampun. Kalau caranya Immanuel gimana? Ayo Immanuel. Oke, good Theo. Thank you. Oke, yang soal keduanya nih gimana nih? Ada yang udah? Coba Immanuel Atama, gimana cara ngerjainnya yang itu? Suaranya nggak masuk nih Immanuel. Iya, suaranya nggak masuk. Gangguan kayaknya. Ya nggak bisa ya suaranya Immanuel. Atau mungkin Oh ini ada Yusuf nih. Yusuf nih, ada Yum Yusuf. Yusuf. Ya, yang kedua, Kak. Oh yang kedua, oke coba yang kedua. Share screen ini. Ya boleh share screen. Benar. Pasti yang lain bingung nih. Ini apa ini ya? Ini Kak, tadi di apa pertamanya kan nggak tahu apa bahasa Inggrisnya daging babi asap itu kan. Terus ketemu bacon itu. Terus tak cari di tak browsing bacon encoder gitu. Terus tak masukin di sini di descript masuknya ini Kak. Bacon itu haram kalau dimakan. Apa betul Kak? Iya betul itu. Wih, Bacon itu hebat, haram kalau hebat, dimakan. hebat. Oke, thank you.
Jadi gitu ya, ada kadang judul dari soal itu bisa jadi petunjuk ya. Kadang ditranslate jadi bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu aja. Di-search dulu apa maksud dari judul halnya. Itu. Rizku ini mungkin caranya beda apa sama kayak yang dilakuin sama Theo? Aku langsung pakai tools, Kak. Pakai tools apa? Yang pertama kan itu apa Figner Chipper namanya. Terus yang kedua ya Bacon Chipper itu. Oke, berarti udah ya apa namanya cara pakai tools, cara nyari toolsnya udah pada mulai terbiasa. Oke, thank you yang udah nyoba ya. Ini ada dari Jul Binsar Jupiter. Ayo Kak ajarin dong, nggak paham. Aduh Mas, gimana nih Mas Denta? Ajarin apa? Ajarin CTF. Sebenarnya CTF itu pinter-pinter aja ya, browsing gitu. Yang penting punya tadi 4 fondasi utama ya, programming, terus searching, searching Google gitu. Yang Ya jadi apa? Ya lanjut Bang, lanjut. Ini terakhir ada reverse engineering. Buat yang belum tahu caranya CTF itu kayak gimana, bisa searching YouTube atau mungkin nanti mau tanya-tanya di grup Laos juga boleh. Ya mungkin nyari web ya, web untuk latihan CTF itu ada Pico CTF ini. Sebenarnya banyak latihan ya. Aku cuma bisa ngasih dasar-dasarnya aja. Pico CTF ini. picoctf.org. Nah, di sini ini udah disediain banyak kategori. Ada web exploit, crypto, reverse engineering, forensik. Terus yang di kanan ini soal-soalnya. Ini ada folder training. Ini ada general skill. General skill ini biasanya kemampuan umum tentang ilmu komputer gitu. Strings. Coba aja latihan-latihan di sini gitu. Kalau nggak bisa atau nggak bisa solve itu sharing-sharing aja di grup Laos gitu. Mungkin ada yang bisa. Lanjut aja dulu ya materinya. Nah, terakhir ini ada RE atau reverse engineering. Biasanya RE ini diberi sebuah file gitu. File hasil compile dari program, mungkin hasil capture apa ya namanya. Tapi lebih banyak file-file kompilasi program. Terus cari flag-nya itu dengan melakukan decompile atau debugging. Nah, aku punya contoh soal. Nah, di sini ada mana ya? Ini. Ada folder one.class. Nah, filenya ini file Java ya, file Java yang udah di-compile. Ini .class itu file yang udah file Java, ekstensi awalnya itu Java, tapi di-compile terjadi class. Nah, cara tahu itu ekstensi filenya apa itu biasanya pakai utility file kalau di Linux. File terus nama filenya folder 1.class. Nah, kita tahu nih folder 1.class itu adalah compiled Java class data. Jadi program Java yang udah di-compile, yang udah dikompilasi gitu. Isinya apa ya kira-kira? Nah, diberi soal CTF-nya itu dikasih file ini aja. Gitu. Misalnya nggak ada petunjuk apa-apa ya. Pertama ditentuin dulu apa jenis filenya, terus dilihat isinya. Bisa pakai utility strings kalau di Linux. Strings terus nama folder 1.class. Strings ini fungsinya buat ngelihat tipe data strings atau teks ya yang ada di dalam file ini gitu. Nah, ada apa aja ini?
Ada init, kode, mungkin aja flagnya ditaruh di masih bentuknya string, mungkin aja flagnya. Ternyata nggak ada. Nah, coba di notepad. Ini text editornya Linux. Nah, ternyata kalau dilihat pakai text editor itu ngacak gini kalau udah di compile itu. Nah, ada yang namanya decompilernya Java, bisa online. Nah, tadi kan di PPT itu aku ngasih tahu kalau ada file yang udah decompile, cara tahu kode aslinya itu di decompile Java gini. Decompiler Java. Bisa pakai ini atau biasanya kalau .class itu bisa dibuka pakai IntelliJ. Pakai IDE IntelliJ. Pakai aja. Ada folder 1.class ini ya. Dibuka aja pakai IntelliJ. Bisa, jadi ada beberapa cara untuk mendecompile-nya. Sekarang coba aja yang online dulu ya. Ini harus download. Yang online aja. Choose file. Bentar. Laptop kentang, lemot. Nggak apa-apa kentang, yang penting skillnya nggak kentang. Amin. Oke, ini folder 1.class. Open. Nah, udah, terus mana ini? Upload and decompile. Bisa nggak ya pakai online kira-kira? Nah, udah nih. Nah, jadi file aslinya itu ini. File Java. Terus ada kode main ya. Kalau di Java itu ada entry point-nya. Jadi harus yang pertama kali diakses itu adalah metode main ini. Jadi kalau di reverse engineering itu harus pintar-pintar aja sih baca alur programnya. Jadi baca aja cari dulu entry point-nya mana, terus baca kode-kodenya yang ada di dalam function atau di dalam method main itu. Dia menginstance sebuah objek ya dari kelas Floatdoor. Nah, di sini yang langsung aja nih ya, kayaknya yang paling mencolok itu ada di sini untuk mencari file flag-nya. Nah, di sini di condition ini access granted ini. Tapi dia harus membandingkan hasil input, ini inputan ya, folder 1 ini sebuah input. Sorry. Oh, next. Inputannya itu next. Jadi next ini adalah scanner. Scanner ini kalau di Java itu fungsinya untuk input dari keyboard ya. Nah, jadi folder 1 titik cek password itu maksudnya dia kelas folder 1 atau objek folder 1 titik itu maksudnya ngambil properti dari kelas ini gitu. Agak agak berat ya materi. Ini OOP sih. Jadi intinya itu dia nggak manggil metode cek password ini terus dibandingin sama inputannya user gitu. Nah, di sini di cek password ini itu ada kode ini, char add ini ya. Char add 0, char add 29, char add 4. Nanti dibandingin terus kalau cocok itu bakalan diakses granted gitu. Coba aja pakai ini ya. Nah, di sini aku kayaknya udah bikin payload-nya pakai Python. Gimana ya? Nah, ini sebenarnya sama kayak yang di web
exploit tadi ya. Jadi dia itu gampangnya char add itu urutan karakternya ya. Jadi diambil aja satu-satu gampangnya dari 0 sampai terakhir. Jadi D, terus char add satunya 3 gitu. Coba aja ya. Banyak ini kayaknya. Satu ada D. Ini cara manual. Kalau pengen cara cepatnya bisa pakai script. Char add 0 ada D, terus char add 1 ada 3. Terus char add 2 mana nih? Char add 2 ada 5. Char add 3 ada C. Dash. Ya, mungkin description apa gitu. Nah, bisa ngirim file nggak ya kalau di Zoom ya? Nggak bisa kayaknya ya. Nah, mungkin terus diurutin satu-satu, nanti bakalan ketemu passwordnya apa gitu. Kayaknya bakal makan waktu lama kalau diurutin satu-satu. Bentar, tak cariin file yang gampang aja. Cold door training ini kayaknya gampang. Jadi kalau reverse engineering itu sebenarnya rada susah sih ya. Kalau masih awal-awal gitu main CTF. Jadi intinya itu kalau di reverse engineering itu harus pinter-pinter baca alurnya program. Nah, yang pertama kali dilakuin itu ya tadi di decompile dulu programnya, terus dibaca codingannya, alurnya gimana gitu. Nah, ini yang gampang kayaknya full door training ini. Lebih simple. Nah, ini lebih gampang, lebih. Nah, jadi di sini kan ada ya sama aja sih tadi. Ada metode yang fungsinya buat bandingin inputan dari user sama cek password ini. Kayaknya ini udah dikasih tahu passwordnya itu ini ya, warming up with Java ini. Coba aja dimasukin ke programnya. Jadi kalau mau ngeran program Java yang udah di decompile bisa pakai Java di apa? Command prompt ya. Java full training. Mana ya? Outdoor training. Mungkin bisa juga ya, cara yang pertama kali dilakuin itu kalau dapat sebuah file yang bisa di-run gini ya di-run dulu. Di-run dulu aplikasinya atau programnya. Nah, ternyata di sini diminta password. Nah, udah dilakuin decompiling. Nah, ternyata ada ini, ada s.equals. Berarti kalau dia sama dengan yang di-inputin, berarti nilainya true gitu. Yang di-input dari keyboard ini, dari scanner. Coba aja dimasukin warming up Java ini. Oh, denied. Oh. Denied. Oh, ternyata salah ya. Substring Pico CTF. Jangan grogi, Mas. Bentar. Aku punya kodenya. Harusnya granted itu. Pakai Pico CTF-nya di depannya coba, Mas. Pico CTF ya. Coba dulu. Kayaknya enggak sih.
Oh iya, benar. Nah, jadi ya ini flagnya Pico CTF warming up with Java. Oke, thank you tadi ya udah dibantu. Ya, jadi gitu. Reverse engineering. Aku sebenarnya belum terlalu mahir ya kalau reverse engineering ini gitu. Ini buat contoh aja gitu. Ya, mungkin itu aja sih materinya. Bisa kalian coba-coba sendiri ya. Aku punya beberapa contoh untuk dijadiin anu sebenarnya. Tapi bisa dikirim ya kalau di Zoom. Atau cari aja di Pico CTF itu banyak contoh-contoh soal tentang reverse engineering atau dan kawan-kawannya tentang CTF gitu. Ya karena masih basic ya jangan terlalu jauh aja dulu ya. Bisa kirim file di Zoom. Oh bisa. Oh ini ada file ya. Oh iya deh. Bisa tuh bisa. Nggak Aduh pernah pakai gimana Zoom. ini Mas Denta ini ketahuan nggak pernah ikut kelas. Iya tidur terus. Ini dah. Aku kasih. Oh harus satu-satu. Nah ini salah satu contohnya. Mungkin ada yang mau nyoba dulu sebelum diakhiri. Sih. Ya gimana Rom? Harus apa? Dicobakan dulu apa udah aja? Gimana nih teman-teman? Apa udah capek atau gimana? Kalau belum capek Aku ini ngikut dicoba dulu. Aku ngikut teman-teman aja ini. Kan kita ini membantuin teman-teman. Jangan diem-diem aja, Re. Masa aku ngomong sendiri nih loh. Nah ini. Coba dulu deh yang folder 1 tadi. Kasih waktu ya 10 menit lagi deh. Terakhir ayo, terakhir. Habis ini udah apa udah? Ya emang materinya agak berat ya. Soalnya kan pasti masih banyak yang asing sama CTF dan CPC. Tapi ini RE, reverse engineering yang dasar kok. Kalau udah yang susah itu biasanya main kayak assembly gitu-gitu. Tambah susah loh. Oke, ini dicoba dulu. Salah satu ini yang mana aja nggak apa-apa, dicoba dulu. Terakhir, soal terakhir. Siapa tahu ada yang bisa. Hitung-hitung buat latihan lomba kan. Nah, minggu depan nih ada lomba CTF CPC yang diadain sama Friendship. Jadi buat teman-teman yang minat sama CTF dan CPC bisa ikut lomba itu ya. Diramein lombanya. Nanti kalau misalnya mau sharing-sharing tentang CTF dan CPC nggak apa-apa, bilang aja di grup. Nanti bisa kami bantu. Mungkin sedikit tips ya kalau dihadapin sama bahasa pemrograman baru itu baca aja dokumentasi dari bahasanya di Google itu hanya kan. Dokumentasi bahasa apa gitu. Mungkin familiar sama metode-metodenya. Tinggal 67 partisipannya. Dah ngantuk Mas, dah lapar. Gak apa-apa, nanti mungkin lebih tertarik materi yang selanjutnya. Selanjutnya udah tahu mau dikasih materi apa? Udah, tapi aku lupa. Minggu ini pemrograman. Ayo dicoba, siapa tuh tadi? Justin Theo. Siapa tadi? Niswi? Niswi tadi siapa tuh? Gozi, ayo Gozi. Ayo Dika, coba Dika. Ada tadi Kak di sini. Itu Dika. Programan KRS Mas. Dika mana kamu Dika? Kok nggak open cam?
bensin. Aku juga udah. Bilangin Budi. Yuk, ayo semangat nyobanya. Oh, Rizku udah angkat tangan. Aku juga udah sih agak mainan CTF sekarang. Ngoding lebih ke bikin aplikasi, bikin web gitu. Proyekan terus ya, Bang. Ya lumayan lah. Ayo selain Rizku ini ada lagi nggak ya? Kasih waktu 2 menit lagi dah biar nggak lama. Mungkin udah pada capek nih Oke, teman-teman. iya. Sampai jam 8 dah. Rizku jangan lupa ya ikut lomba CTF CPC. Udah Jurusan daftar apa? belum? Jurusan. Prodi apa, Rizku? TI, Mas. Aduh, Oh, TI. cocok nih, cocok. Udah daftar CTF CPC. Sejauh ini masih coba friendship yang CPC. Oke, yang penting udah ikut ya. Ajak temennya yang lain. Siapa tahu nanti timnya bisa lolos juga nih ke final gemastik kayak Mas Denta kan. Mantap tuh. Laos Arena CTF, iya maaf Bang. Ayo 1 menit lagi. Kalau nggak ada nanti Rizku langsung share screen aja ya. 1 menit lagi. Iya, Laos Arena dulu. Itu harus itu ikut Laos Arena. Mas Denta dulu ikut Laos Arena dulu, makanya lolos gemastik. Lolos gemastik karena di carry orang-orang pro aku. Iya. Jadi nggak individu kalau lomba individu, lomba CTF itu. Jadi dalam tim kerjanya. Saling support aja, saling melengkapi ya sih. Dulu aku biasanya itu temanku ada yang pro di web, jadi kalau ada web exploit itu ada namanya Dida, itu biasanya sering solve soal-soal yang berkaitan sama web. Kalau aku biasanya kriptografi kayak gitu. Yuk udah jam 8, Rizku di share screen aja dijelasin biar nggak lama. Oke. Ya, siap, Kak. Yang min ya, yang min the class. Sebentar, Kak. Tadi kepencet. Nah, ini yang main.class itu tadi kan di compile itu. Habis itu ada ini. Nah, ini string yang sama dengan 0 berarti nanti di sini ada usage-nya crack me password. Habis itu di sini nah ada ini. Terus di sini kita lihat char add i, terus ini ada operasi exclusive OR atau XOR tadi sama dengan ini. Nah, karena XOR itu apa ya istilahnya? Kalau di apa ya istilahnya kayak di run terus itu nanti sama 2 kali ya. Terus tak coba ini, terus dapat kodenya ini 1A Java di bom atomic. Oke, keren. Ri, Ya, tepuk itu tangan benar. buat Rizku. Flag-nya itu Java Atomic.
Ya, itu soal terakhir kita di malam ini. Oke, Arum. Gitu aja, Arum. Oke, makasih buat Mas Denta yang sudah menyempatkan diri untuk memberikan materi kepada teman-teman. Buat teman-teman kayaknya udah pada capek ya, udah pada ngantuk-ngantuk nih pasti. Jadi kita akhiri aja ya. Kalau misalnya mau lebih tahu tentang CTF dan CPC bisa share di grup Laos. Dan makasih buat teman-teman yang udah hadir di sini. Kita tutup acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Sama-sama.